Baik, pendengar Pulsa RRI Kediri, dalam dialog Kediri menyapa edisi hari Rabu 8 April 2026 kita akan bahas tentang bagaimana membangun kantin sekolah sehat dan berkelanjutan. Ya, sudah tersambung bersama saya pagi hari ini Koordinator Kantin Sekolah Sehat Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup PPLH Bali, Kak Kinara Pratitaloka. Selamat pagi Kak Kinara. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, apa kabar Kak Ginara? Alhamdulillah baik Kak Lia. Baik, sehat ya. Ya, Oke, terkait tema kita pagi hari ini. Nah, ini bagaimana Kak Ginara melihat kondisi kantin sekolah di Indonesia saat ini, khususnya dari sisi kesehatan dan keberlanjutan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ini ya konsepnya, apa sih kantin sekolah sehat dan berkelanjutan? Apakah hanya soal menu makanan atau mungkin ada aspek lingkungan juga termasuk di dalamnya? oke baik. Terima kasih Kak Lia. Jadi sebenarnya kantin sekolah sehat yang berkelanjutan itu tidak hanya berbicara tentang sarana prasarana ya, terutama sanitasi dan hygiene gitu. Tapi kita berbicara dengan soal keamanan pangannya, kemudian bagaimana kebutuhan gizi di sekolah itu terpenuhi ya untuk anak-anak gitu. Selain itu kita juga mendorong tentang pengurangan plastik sekali pakai gitu. Jadi di kantin kami itu mendorong tidak lagi menjual makanan-makanan sachet atau minuman-minuman kemasan gitu. Selain itu kita juga mendorong tentang pengelolaan sampah organiknya. Jadi kita mendorong sekolah untuk bisa mengelola sampah organik dari kantin. Mungkin kan ada sampah dapur, kemudian ada sisa makanan mungkin ya dari anak-anak itu dikelola di sekolah, dibuat kompos, kemudian dibikin ekoenzim juga bisa gitu. Nanti hasil kompos dan ekoenzim dipakai lagi di kebun sekolah gitu. Jadi saling berkaitan ya kegiatan-kegiatan di sekolah. Itu sih Kak. Oke, jadi ini tentang keamanan pangan, gizinya juga begitu ya, dan juga Ya, kalau tentang lingkungan ya adalah soal plastik, soal sampah begitu ya, ya, sampah plastik, sampah organik pun juga ya. Lalu ya. kalau mungkin Kak Kinara melihat kondisi kantin sekolah di Indonesia mungkin ya, di luar yang ada di Bali atau mungkin di sekitaran Bali khususnya ini, dari sisi kesehatan sudah banyakkah yang menerapkan atau belum, atau mungkin ada yang menerapkan serupa tapi kurang kurang apa ya, kurang perhatikan lingkungan begitu, seperti apa nih Kak? Ya, jadi kami melihat tuh memang sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan ya peduli tentang kesehatan dan lingkungan di sekolahnya dan peduli akan kesehatan anak-anak di sekolah gitu. Cuman memang kami melihat ada banyak juga kantin-kantin yang masih belum terlalu peduli nih Kak gitu. Jadi masih menjual makanan yang tinggi gula ya seperti minuman-minuman kemasan tuh, kemudian makanan kemasan, sachet, kemudian belum terlalu memperhatikan kebutuhan gizi pada anak gitu. Jadi yang kami lihat itu juga lebih ke yang penting laku, terjual dan untung gitu. Tapi tidak memperhatikan bahwa anak-anak ini di sekolah tuh juga butuh gizinya itu terpenuhi gitu sih Kak yang kami lihat. Oke. Yang penting laku, yang dicari anak-anak, yang Ya, mungkin makanan-makanan viral gitu ya, snack-snack betul, betul viral. sekali. Lalu ngapain sih kantin sehat dan berkelanjutan ini menjadi penting untuk dibahas dalam dunia pendidikan saat ini? Urgensinya apa nih? Ya, jadi kenapa penting ini menjadi penting karena lagi-lagi sekolah itu bukan hanya untuk mencari ilmu ya Kak untuk anak-anak, bukan hanya untuk mencari bakat, tapi untuk membentuk karakter atau kebiasaan anak sejak kecil gitu. Jadi jika anak-anak ini terbiasa mengkonsumsi yang kurang sehat, kemudian pola konsumsinya tidak teratur gitu, itu akan berdampak pada kesehatan anak-anak. Mungkin dulu kita dengarnya apa yang kita konsumsi sejak kecil atau masa muda akan berdampak ketika kita umur 50 tahun, 40 tahun gitu ya. Cuman kita bisa lihat lagi saat ini banyak sekali balita, kemudian anak-anak usia SD itu sudah terkena diabetes. Iya betul. Pernah mendengar pastikan Kak gitu. Jadi makanya kita sangat-sangat mendorong
adanya kantin sekolah sehat ini karena kan anak-anak itu lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah ya Kak gitu. Jadi Mhm. supaya orang tuanya juga tidak khawatir akan pemenuhan gizi anak-anak di sekolah gitu sih Kak. Oke, ini memang harus terus digaungkan begitu ya. Kalau bisa Betul. diterapkan di seluruh sekolah. Tapi kalau melihat memang kalau kalau di Jawa ini ya masih mungkin hanya baru dihitung beberapa saja begitu ya yang menerapkan kantin sehat ini ya. Harapannya mungkin ke depan juga bisa mengadopsi yang juga diterapkan oleh teman-teman di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bali ini, PLH Bali ini ya Kak ya. Oke. Harapannya begitu. Nah, sejauh mana peran kantin sekolah ini dapat mempengaruhi pola makan dan kebiasaan hidup siswa? Menurut saya sangat pengaruh besar ya Kak karena Mhm. kan lagi-lagi apa yang dijual di kantin itu menentukan pilihan siswa gitu. Jadi kalau Mhm. kantin membiasakan atau menjual makan-makanan yang kurang sehat yang kemudian gizinya tidak ada gitu, itu akan kemudian kayak jarang menjual sayur dan buah gitu. Nah itu juga menjadi pengaruh atau dampak pada pola konsumsi anak gitu. Sekarang yang kami lihat itu anak-anak tidak begitu suka sayur, buah Mhm. dan pangan lokal. Bahkan pangan lokal anak-anak eh, mungkin hanya tahu sebagian ya seperti jagung, seperti Mmm. itu. Yang lain itu tidak mengenal gitu. Makanya peran kantin ini sangat-sangat besar sekali dalam membentuk pola konsumsi anak di sekolah. Oke. Jadi karena kalau apalagi kalau memang, sekolahnya menerapkan jajannya ya udah di kantin sekolah Iya, ya. Kalau kantin sekolahnya betul. hanya menyediakan yang sehat-sehat, ya mereka yang nggak ada pilihan, lapar juga makan yang ada dong. Iya, betul. Kayak lapar ya jajan mungkin snack ciki gitu. Tapi kan sebenarnya anak-anak itu juga perlu makanan berat, Mhm, perlu mhm. vitamin gitu kan, perlu didukung ke sananya sih, Kak. Oke, jadi ini juga, selain, didorong juga dipaksa, sedikit dipaksa ya kalau emang Iya, kantinnya menyediakannya makanan-makanan sehat aja begitu ya. Ini juga nanti mhm, anak-anak pun juga akan mau nggak mau, adanya itu ya beli aja itu gitu ya. iya, Oke, baik, gitu. baik, baik. Nah, indikator utama apa sih yang membedakan kantin sehat ini dengan kantin pada umumnya nih, Kak? Oke, untuk indikatornya nih, seperti yang saya bilang di awal ya, Kak, gitu, kita tidak hanya berfokus pada sanitasi dan hygiene, tapi kita Mhm. juga mendorong bagaimana, kantin bisa menjual pangan yang aman gitu. Nah, pangan yang aman ini tidak hanya pangan yang sehat, Kak, gitu, tapi bagaimana pangan aman ini, dari hulunya itu juga aman. Jadi dari bahan pangannya itu pun juga aman. Kita makanya mendorong sekolah untuk mengembangkan kebun di sekolahnya masing-masing untuk bisa menyuplai bahan pangan. Contohnya kayak sayur. Jadi kita mendorong sekolah untuk berkebun untuk bisa menyuplai setidaknya 1 sampai 3 hari menyuplai sayuran ke kantin gitu. Karena kan Mmm. seperti yang kita lihat ya Kak itu banyak sayur buah itu kita masih impor gitu ya dari Impor, kota mhm. lain gitu kan, dari daerah lain, dari pulau lain mungkin gitu. Nah, itu kan memerlukan jarak yang panjang, waktu yang panjang gitu. Nah, itu kan pasti ada perawatan khusus. Nah, untuk menghindari itu kita juga mendorong pangan yang aman. Kemudian pangan yang aman juga berbicara tentang plastik sekali pakai Kak gitu. Karena Mhm. kan apalagi kalau dipakai dalam kondisi panas dan sebagainya itu dapat apa ya? Bahan kimia yang di plastik itu dapat berpindah pada makanan gitu dan itu akan berpengaruh pada kesehatan anak gitu. Makanya di kantin sekolah sehat kami itu mendorong adanya penggunaan wadah guna ulang. Jadi anak-anak Mmm. belanja tuh pakai gelas, pakai piring gitu. Ada juga yang sekolah itu membiasakan anaknya meninggalkan gelas dan piring di kelas gitu. Jadi ketika mereka belanja, mereka sudah bawa piring sama gelas ke kantin gitu. Ada juga yang langsung disediakan di kantin gitu. Kemudian kita juga kalau dari sisi lingkungan, tadi seperti saya bilang mendorong tentang pengelolaan sampah organik gitu ya. Jadi mereka bisa membuat kompos, membuat ekoenzim seminimal mungkin mereka tidak mengeluarkan sampah organik keluar sekolah Mhm. gitu. Itu sih Kak. Oke, jadi emang dari awalnya, dari hulunya udah sehat pun
Iya, kalau ada lahan gitu ya, kalau ada lahan nganggur pun juga bisa dijadikan kebun ya, kebun kecil iya, begitu ya. betul. Oke, ini memang sudah diterapkan di PPLH Bali nih, Kak. Iya, sudah ada untuk di Bali saat ini sedang berjalan 10 sekolah, Kak, yang Hmm, menerapkan kami sekolah sehat gitu. Jadi emang kita dorong pelan-pelan ya, Kak, karena kan mm-mm, berubah dari yang menjual kemasan berubah menjadi yang lebih sehat itu kan mm-mm. agak Butuh proses. bingung ya nanti, aduh gimana petugas nantinya gitu. Jadi Mm. kita dorong pelan-pelan, kita tidak ada paksaan, jadi nggak apa-apa kita berproses pelan-pelan, kita belajar pelan-pelan gitu. Jadi semua sekolah tidak kami paksa untuk langsung berubah, tidak gitu. Jadi kita dorong pelan-pelan gitu. Oke. Dan ini 10 sekolah ini dari tingkat mana nih? Menengah atau dari Kalau tingkat SD? ya kalau kan di sekolah itu khususnya masih di SD aja, Kak, karena kan kita mau Mhm. membentuk kebiasaan dari kecil Oh, ya. oke. Kami kan Mhm. melihat mungkin dari anak SD itu kita bisa mulai menanamkan pola-pola yang baik gitu, lebih gampang masuknya gitu. Oke, memang ini ya tujuannya menanamkan sejak kecil ya. Jadi memang di Iya, tingkat SD gitu. Kalau kalau SMP, SMA mungkin sudah agak susah ya ngarahinnya. betul Tapi betul memang betul. tapi wajib dicoba juga ya kayak Iya, mungkin dari SMP kan juga masih di umur belasan, SMA mm-mm, juga ya masih bisa dibentuk lah ya iya, diarahkan begitu ya. iya, betul. Jadi kami biasanya kalau SMP dan SMA itu Mm-mm, ketika kami bikin ada seperti festival Pangsel gitu, kami mm-mm. juga mengajak anak-anak SMP dan SMA gitu. Bahkan anak-anak kuliah juga kita ajak untuk mengikuti kegiatan kita supaya mereka tahu apa sih kegiatan ini gitu. Jadi yang terpapar kegiatan tidak hanya anak-anak SD gitu, Mhm. tapi kami mengajak anak-anak SMP, SMA gitu. Itu sih, Kak, kalau Oke. Jadi apa Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup PPLH Bali ini yang menaungi kantin-kantin tersebut atau seperti apa nih Kak perannya? oke, jadi perannya kami tentu saja bekerja sama ya, Kak, Mhm. dengan uh, lembaga lain seperti Rekultur itu. Jadi Rekultur adalah lembaga internasional yang bergerak di bidang pangan gitu. Nah, Mhm. dari sana PPLH Bali menjadi mitra untuk menjalankan program kantin sekolah sehat ini. Nah, kemudian kita juga Hmm. bekerja sama dengan pemerintah Kota Denpasar tentunya ya, Kak. Tanpa Mhm. mereka juga kami tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Mhm. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Mhm. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, kemudian kita juga dengan BPOM gitu. Jadi kita bekerja sama dalam pengawasan kantin sekolah sehat, kemudian kita juga bekerja sama mengenai narasumber gitu. Jadi kami Mhm. ada namanya pelatihan kantin sekolah sehat untuk guru dan petugas kantin gitu. Nah, di pelatihan itu kami mengundang para OBD terkait untuk memberikan bagaimana sih penerapan kantin yang baik ini seharusnya gitu. Seperti sanitasi Hmm. yang baik seperti apa, keamanan pangan yang baik itu seperti apa, kemudian porsi gula, garam, lemak itu yang harusnya bagaimana itu kita berikan semua kepada sekolah. Jadi tidak hanya sekedar mendorong perubahan, tapi kita juga latih kapasitas masing-masing di sekolahnya, gitu, Kak. Oke, ada pelatihan juga ini untuk mbak-mbak Iya, mbak-mbak kantinnya gitu ya. ya, betul sekali. Karena kan petugas kantin juga memiliki peran yang penting ya, Kak, untuk Mhm. perubahan ini. Gitu. Oke, baik. Berarti ini ada selain pelatihan juga monitoring juga dong. Ada monitoring nggak ini untuk 10 sekolah yang memang sudah menerapkan kantin sehat ini? Ya, memang ada monitoring, Kak. Jadi kami biasanya datang itu 2 minggu sekali hanya untuk melihat bagaimana bertanya lebih ke dialog aja sih gitu. Gimana Mhm. Bu? Apakah ada kendala gitu? Hari ini Mhm. jual apa gitu? Ini bikin sendiri atau gimana Bu gitu? Namun kami ada monitoring juga per setiap 6 bulan sekali dan setiap 1 tahun sekali. Jadi kita akan melihat perubahan apa yang sudah terjadi dari sebelum diintervensi dan setelah diintervensi oleh kami gitu. Oke, ini memang nanti sekolah A mungkin ini mau menerapkan kantin sehat. Ini benar-benar nanti langsung semua jajanan-jajanan snack-snack ini diganti atau bertahap ini, Kak? Nah, untuk perubahan itu kami bertahap, Bu.
Betul Kak. Jadi eh, mungkin kalau yang makanan kemasan itu memang kita berusaha untuk men-stop. Cuman kan kalau kayak gorengan, kemudian ada frozen food, itu kita perubahannya pelan-pelan gitu. Karena kan pasti petugas nanti masih berpikir gimana saya tidak rugi gitu kan. Jadi makanya supaya petugas nanti tidak merasa rugi gitu dan bisa berubah pelan-pelan, kami juga ada pelatihan olahan pangan Kak. Jadi kita memberikan inovasi pangan-pangan yang sehat, kekinian gitu. Ada contohnya kita bikin mie bayam Brazil gitu. Jadi kita ajarkan untuk bikin mie sendiri dari sari bayam itu kita campurkan, kita bikin mie gitu. Kemudian anak-anak kami suruh untuk mencicipi gitu. Mereka suka gitu. Nah tanpa mereka sadari, mereka suka makan mie kan Kak, rata-rata anak-anak itu makan mie, tapi mie-nya sehat gitu. Jadi tanpa bahan pengawet, tanpa ada penyedap dan sebagainya gitu. Oke, frozen pun juga ya. Masih ada gizi yang nyangkut lah ya, begitu ya. Betul. Jadi setidaknya kita pelan-pelan aja gitu ya. Bulan ini kita kurangin 1, nanti bulan depan kita kurangi 1, nanti kita ganti lagi pelatihan. Mungkin kita bikin dimsum sayur gitu. Jadi kita ajarkan, kita bikin nugget sayur waktu itu kita juga ajarkan. Jadi memang bagaimana anak-anak ini tetap mau belanja dan menjual makanan kesukaan anak-anak gitu dengan yang lebih sehat. Oke, jadi bertahap, tidak langsung menyetop makanan-makanan sebelumnya gitu ya. Tapi untuk snack semuanya di stop ya, snack plastik begitu ya. Iya betul. Oke. Lalu kalau untuk standar keamanan pangan yang ideal untuk diterapkan ini seperti apa nih Kak? Standar keamanan pangan yang ideal menurut kami itu tentunya tentang higienitas petugas kantin ya Kak gitu. Karena yang kami lihat rata-rata kadang petugas kantin tidak memperhatikan kebersihan dirinya sebagai penjual gitu ya. Kadang makanya kita mendorong adanya penggunaan APD. Jadi pakai celemek, kemudian pakai sarung tangan atau pakai penjepit untuk melayani, pakai masker dan pakai topi gitu. Kemudian kita juga mengajarkan praktik rambutnya harus diikat, harus rapi, kemudian cuci tangan terlebih dahulu. Itu kita juga memperhatikan tentang penyimpanan bahan pangannya gitu kan. Kalau ayam, kemudian ayam itu kan sebaiknya jangan langsung dicuci. Jika tidak langsung dimasak kan takutnya dia terkontaminasi dengan bakteri di air gitu. Jadi kita ajarkan itu juga. Kemudian kita juga mendorong tentang adanya kebersihan di kantin ya, melalui air. Kemudian bagaimana kantin ini sanitasinya bagus, tidak bau. Kemudian juga kita karena ada gelas dan piring, kami juga mendorong untuk menyediakan tempat kotor untuk gelas dan piring kotor. Jadi anak-anak kita biasakan untuk setelah makan taruh di sini ya, kalau piring gitu nanti akan dicuci oleh petugas kantin. Kemudian pengolahan makanan yang aman gitu ya. Jadi kita mendorong untuk tidak menggunakan bahan bahaya 5P yang sintetik. Contohnya ada pengawet, pewarna, pengenyal, kemudian perasa, sama ada lagi pengawet, perasa, pengenyal, pewarna, dan ya yang sintetis, yang kimia gitu, pemanis buatan gitu. Jadi kita tidak mendorong itu, kita benar-benar stop itu. Kemudian kita mendorong untuk lebih ke bahan-bahan yang alami. Kalau mau warna merah kita bisa pakai buah naga, kalau mau warna oranye kita bisa pakai buah pepaya, warna hijau kita bisa pakai warna-warna sayuran gitu sih Kak. Oke, baik. Baik, nanti kita akan lanjutkan ya perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan Kak Kinara tentang membangun kantin sekolah sehat dan berkelanjutan. Memang ini sudah diterapkan di ada setidaknya 10 sekolah dasar yang ada di Bali ya. Yang mungkin juga ini bisa diterapkan di lingkungan pendidikan lainnya ya. Karena memang ini kita kejar target juga ya untuk Indonesia Emas 2045 ini juga dimulai dari sekarang gitu, dari kemarin-kemarin harusnya. Nah ini juga Kansean juga berperan ya. Oke, nanti Anda dapat bergabung mendengar di line telepon, di SMS dan WhatsApp kami di 0811354111. Tetap bersama kami di Dialog Kediri Menyapa Pro 1 RRI Kediri.
Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Kediri, Anda masih bersama kami dalam Dialog Kediri Menyapa hari Rabu 8 April 2026 tentang membangun kantin sekolah sehat dan berkelanjutan bersama dengan Koordinator Kantin Sekolah Sehat Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup PPLH Bali, Kak Kinara Pratitaloka. Baik, Kak Kinara masih di sana ya? Halo, masih Kak. Oke, masih. Nah, terkait peran nih. Nah, bagaimana peran pihak sekolah, guru dan juga orang tua ini ya yang juga ini berkesinambungan lah ya dalam mengawasi apa yang dikonsumsi anak-anak di kantin dan juga di rumah ini, Kak. Ya, peran semua yang terkait di sekolah, yang mulai dari kepala sekolah, guru, petugas kantin, kemudian murid dan komite atau orang tua itu sangat-sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini, Kak, gitu. Terutama kepala sekolah kan pasti memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan ya mengenai SOP di kantin harus seperti apa, kemudian menentukan membuat SK dan sebagainya itu sangat penting. Kemudian motivasi yang tinggi dari kepala sekolah itu sangat berpengaruh penting karena kalau hanya sebagian orang yang ingin berubah itu akan jauh lebih berat untuk menuju keberhasilan. Jadi makanya dengan komitmen kepala sekolah yang tinggi ingin berubah ini sangat-sangat berpengaruh. Kemudian guru itu juga sangat berpengaruh karena guru akan menjadi contoh untuk anak-anaknya ya, Kak, kalau di sekolah. Jadi anak akan melihat guru, oh gurunya sudah bawa tumbler gitu. Berarti anak-anak juga akan termotivasi ya untuk membawa tumbler. Untuk anak-anak sendiri kami juga membentuk kader kantin sekolah sehat, Kak. Nah, Ada ini itu kader. ya ada kader. Kader ini terbentuk dari kelas 4 sampai kelas 6. Kurang lebih ada 20 sampai 25 kader per sekolah. Tujuannya untuk mengedukasi teman sebayanya gitu. Karena kadang kalau diedukasi sama teman tuh lebih masuk, lebih mengenang gitu ya. Jadi kita melatih kader ini supaya dia percaya diri, supaya dia punya public speaking yang bagus, dia paham tentang pangan sehat, keamanan pangan dan sebagainya, baru mereka akan terjun mengedukasi teman-teman sebaya gitu. Kemudian dukungan orang tua itu juga penting karena kalau di sekolah sudah berubah, tapi pembiasaan dari rumah tidak mendukung yang dari sekolah, itu akan menjadi agak sulit ya, Kak gitu. Jadi makanya perlu adanya sosialisasi juga kepada orang tua mengenai program kantin sekolah sehat ini supaya sama-sama satu visi, satu tujuan untuk membangun kantin sekolah sehat gitu. Oke, nah ini yang sering terjadi di lapangan ini, Kak. Kadang anak-anak itu ada aja idenya gitu ya. Ada memilih jajan di luar gerbang sekolah begitu ya. Nah, bagaimana strategi mungkin dari kantin sekolah atau pihak sekolah agar bisa bersaing ya secara rasa mungkin dari harga juga tapi tetap menjaga kualitas gizinya. Ya betul sekali, Kak. Memang pedagang di luar sekolah itu kadang yang menjadi sebuah kendala atau tantangan untuk sekolah sendiri ya gitu. Jadi pihak sekolah memutuskan untuk setelah bel masuk sekolah, gerbang sekolah ditutup sampai nanti jam pulang sekolah gitu. Jadi ketika jam istirahat pun gerbang ditutup, dijaga oleh petugas keamanan di sekolah. Jadi anak-anak full murni jajan di kantin sekolah gitu. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami ada pelatihan untuk olahan pangan kepada petugas kantin gitu. Jadi supaya petugas kantin ini bisa menjual makanan-makanan yang kekinian yang ada di luar sekolah mungkin, tapi jauh lebih sehat gitu. Kemudian kita juga ada namanya survei minat pangan anak, Kak gitu. Jadi sebelum petugas kantin berubah menu, kami survei dulu minatnya anak-anak ini apa sih gitu. Nanti dari survei itu kita kelompokkan, oh sukanya ayam geprek, sukanya ini gitu. Nah, dari survei itu nanti kita berikan kepada petugas kantin yang akan membuatkan. Jadi petugas kantin tidak akan merasa rugi atau dia akan kalah saing nih dengan yang di luar gitu. Namun dia sudah bisa
memenuhi kebutuhan anak-anak di sekolah itu. Harus pinter-pinter juga ya memang ya. Iya, betul. Pinter-pinter cari apa? Berarti ini dari tim Ide-ide baru. mungkin juga ini ya. eh, Terus mempelajari jajanan-jajanan viral ya, biar Betul, nggak tertinggal. betul. Jadi ada yang viral, oke kita coba, nanti kita praktik bersama-sama dengan sekolah gitu. Jadi kita memang belajar, jalan sambil belajar gitu sih Kak gitu. Jadi nggak yang terlalu kaku atau lurus aja, jadi mengikuti apa yang ada di lapangan aja. Oke, baik. Karena setiap detik itu ada aja ya. Wah, ini udah ganti betul. lagi. Walaupun makanan utamanya atau mungkin mie yang sama tapi dengan bumbu yang beda udah beda lagi gitu ya. Iya. Apalagi kalau anak-anak sekarang tuh sukanya menu-menu Korea itu Kak. Nah, Itu yang jadi karena anak suka menu-menu Korea, ada di salah satu sekolah kami itu dia menjual kimbap, tapi isinya sayuran oke. dan ada ayam gitu. Jadi benar-benar di-fullkan sayuran gitu. Jadi anak-anak, oh makanan Korea nih, tapi mereka juga makan sayur gitu. Jadi tanpa mereka sadari gitu. Oke, biasanya pakai ini ya, daging frozen gitu ya. Iya, ini kita Tempura gitu ya. Iya, Berarti lebih diganti kalau emang basicnya kalau kimbap tuh sayuran ya, cuma dagingnya yang diganti benar-benar ikan asli atau ayam asli atau pakai telur juga ada memang ya. Iya, betul. Oke, lalu terkait kalau di Bali nih ada praktik penggunaan bahan pangan lokal seperti apa yang mungkin pengen dikenalkan melalui kantin sehat ini? Ya untuk bahan lokal ya Kak, itu menjadi salah satu cita-cita kami juga gitu, karena melihat kondisi sekarang tuh banyak sekali anak-anak yang tidak mengenal dan kurang menyukai pangan-pangan lokal gitu. Sedangkan kan itu sangat-sangat enak ya Kak, mungkin menurut kita gitu. Nah, jadi dengan pangan lokal itu kami berusaha tadi mencari ide gimana caranya kita mengenalkan itu diolah sedemikian rupa yang kekinian lah gitu. Tapi mereka makan gitu. Itu yang pertama. Kemudian kita juga untuk pangan lokal kita mendukung petani-petani lokal di sekitar sekolah Kak. Itu yang sedang kami bangun modelnya gitu. Jadi bagaimana pangan-pangan lokal ini dari petani-petani lokal itu bisa menyuplai ke sekolah. Oke, kalau pangan lokal Bali ya apa ini yang mungkin bisa masuk salah satu menu di kantin sekolah nih? Pangan lokal, semisal ada namanya laklak. Laklak itu seperti lupis itu Kak. Nah itu tuh namanya laklak, itu mungkin bisa masuk ke dalam di sekolah. Kemudian juga ada namanya saya lupa namanya itu Kak. Seperti jajanan, kalau bilangnya sih namanya jajanan Bali gitu, jadi macam-macam gitu, itu makanan-makanan. Oke. Kemudian ada plecing kangkung. Nah, ini ada satu menarik, jadi di sekolah itu ada mereka menanam ubi jalar gitu. Kemudian daunnya, karena udah panen ubinya, daunnya bingung mau dibuat apa, sama petugas nanti dibuat jadi plecing ubi, dan itu dijual ke anak-anak, dan anak-anak suka. Baik. Ini memang kalau untuk pangan-pangan lokal itu mungkin kita taunya yang rindu-rindu itu malah yang udah dewasa ya, kita carinya di pinggir jalan. Tapi kalau di sekolah malah belum ada ini, padahal itu waktunya untuk mengenalkan anak tentang pangan-pangan lokal begitu ya. Kalau di Kediri mungkin pecelnya begitu ya. Iya, pecel Kediri. Betul, pecel punten itu asli Kediri nih Kak ini. Pecel punten, jadi beda dengan pecel-pecel Madiun begitu. Jadi ada pecel punten. Nanti kalau kesini harus cobain ya. Boleh, siap. Oke, nah ini ada pertanyaan dari pendengar nih, Kak Kin. Bagaimana jika kantin sudah sehat tapi harganya jadi mahal ini bagi siswa? Iya. Apa nih jawabannya? Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami menjual makanan tuh yang sesuai dengan minat anak. Kemudian kita
survei itu tidak hanya dengan minat anak-anak, tapi juga survei berapa sih uang saku rata-rata yang dibawa oleh anak-anak gitu. Karena kan uang saku beda-beda ya Kak tentunya itu. Kemudian kita mengenalkan ke petugas kantin, oh rata-rata segini gitu. Jadi kita biasanya mengganti atau apa ya, lain gitu. Misalkan kita mau bikin dimsum ayam itu kan kalau jual 2.000 itu kan mungkin untungnya nggak terlalu banyak kan Kak gitu. Dan kalau jual lebih mahal kan anak-anak juga keberatan gitu. Jadi kita memberikan alternatif, mungkin bisa diganti dengan tahu. Tahu dikasih sayur, kemudian dibungkusnya seperti dibungkus gyoza gitu. Jadi supaya dia tidak meluber kemana-mana gitu. Jadi kita biasanya memberikan alternatif bahan lain yang kiranya mirip tapi harganya juga tidak terlalu tinggi gitu. Lalu apa ini mungkin kalau sekolah-sekolah di luar Bali seperti Kediri ingin menerapkan atau ingin memulai membangun kantin sehat dari nol. Nah, apa langkah pertama dan selanjutnya ini untuk pendirian atau apa membangun kantin sehat ini dari nol, Kak? Ya, sebenarnya untuk membangun kantin sekolah dari nol itu balik lagi pada isu kita kepada kesehatan anak-anak ya Kak gitu. Jadi kalau memang kepala sekolah dan guru-guru sudah sadar akan kesehatan pada anak-anak, kemudian sadar akan lingkungan, itu menjadi poin plus untuk mulai berubah secara pelan-pelan gitu. Jadi nanti pertama mungkin bisa mulai merubah SOP atau kebijakan di kantin gitu ya. Jadi mungkin yang biasanya menjual makanan kemasan misalnya dirubah, harus menjual makanan sehat untuk anak-anak, menjual makanan yang aman untuk anak-anak gitu. Kemudian jangan lupa adanya MOU dengan petugas kantin. Jadi untuk menghindari satu dan lain hal gitu, jadi perlu ada MOU itu gitu. Kemudian dilakukan tadi ada sosialisasi kepada komite dan orang tua, kemudian dan guru gitu. Maksud dari perubahan ini apa gitu, tujuannya untuk apa sih gitu. Itu perlu disampaikan ya. Kemudian ada ini yang sangat penting menurut saya yang kadang tuh terlewat adalah peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah dan petugas kantin itu sangat-sangat penting Kak gitu. Jadi kalau kita hanya sosialisasi aja, menurut saya tuh tidak terlalu berdampak ya tidak terlalu berdampak gitu. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas secara bertahap gitu. Jadi tidak harus tiap bulan, mungkin 3 bulan sekali kita ada peningkatan lagi itu yang perlu dikejar ya Kak. Paling utamanya itu menurut saya gitu. Oke, baik. Jadi memang harus mulai dulu aja gitu ya. Iya. Ini ya mau sekarang atau ya nanti gitu. Jadi emang harus dari diri kita sendiri. Lalu inovasi apa yang saat ini sedang dikembangkan oleh PPLH ini untuk meningkatkan kualitas kantin sekolah sehat? Ya, inovasi yang sedang kami kembangkan ya sekarang tuh kami lebih fokus pada tadi edukasi dan peningkatan kapasitas gitu. Karena belajar dari tahun ke tahun sepertinya memang kita perlu banyak banget edukasi dan lebih ke praktek-praktek langsung ya Kak gitu, untuk memberikan contoh bagaimana sih pangan yang sehat di sekolah itu gitu kan, di sekolah saya itu gimana maksudnya gitu, supaya nanti bisa menyamakan persepsi antara kami dan pihak sekolah gitu. Kemudian yang kami dorong juga adanya evaluasi secara bertahap gitu. Jadi tidak kami sampaikan ke sekolah, evaluasi ini bukan untuk mungkin takut ya dievaluasi, tidak, evaluasi ini hanya untuk perbaikan lebih baik gitu. Jadi jangan takut untuk dievaluasi. Kemudian kita juga mendorong integrasi kurikulum pangan sehat di sekolah dengan program kantin sekolah sehat gitu. Karena sebenarnya sekolah itu sudah punya kurikulum pangan sehat Kak yang diajarkan kepada anak-anak gitu dari kelas 1 kelas 6. Itu sedang kita akan bangun modelnya supaya kita bisa masuk sama-sama. Mungkin gurunya akan memberikan materi, dari PPLH akan memberikan praktek baiknya seperti apa, kayak gitu yang sedang kami kembangkan gitu. Baik ya.
Jadi semoga apa bisa terwujud ya Kak ya. Ini target mungkin target jangka panjangnya apa nih Kak? Target jangka panjangnya seluruh kantin di Bali dan Indonesia mungkin itu bisa menerapkan kantin sekolah sehat ya, karena pelan-pelan aja tidak apa-apa, yang penting ada kemauan untuk berubah itu udah bagus, karena kesehatan anak dari kecil, dari dini itu harus sangat-sangat diperhatikan, karena saya melihat ada perubahan pola konsumsi yang sangat ekstrim sehingga balita pun bisa terkena diabetes gitu. Jadi baik. Oke, terima kasih Kak Kinara atas waktunya ya di kebersamaan kita pagi hari ini. Semoga dengan informasi-informasi mengenai kantin sehat yang sudah diterapkan di Bali ini semakin meluas ya. Tidak hanya di Bali, sebenarnya di Jawa Timur ada itu di beberapa titik ya, tapi memang belum meluas ya. Harapannya dengan di Bali pun juga ikut mendukung, ini bisa meluas dan menyadarkan semuanya ya, orang-orang dewasa, pihak-pihak sekolah, pihak di lingkup pendidikan pun juga menyadari pentingnya makan makanan sehat bergizi. Katanya mau Indonesia Emas 2045 ya. Ini tinggal berapa nih? Tinggal 19 tahun lagi, ini enggak lama loh ya. Oke, baik. Kalau SD-nya sekarang nanti 19 tahun lagi mereka yang akan memimpin Indonesia ini ya. Iya. Oke. Akan menyebarkan kantin sekolah sehat kepada anak-anaknya nanti. Baik, terima kasih Kak Kinara Pratita Loka sebagai koordinator kantin sekolah sehat Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup PPLH Bali atas waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan selamat pagi.